Halo, bertemu lagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Bila pada video sebelumnya, telah kita lakukan pembahasan mengenai dasar pemahaman bilangan desimal dan bilangan biner, serta telah kita bahas juga terkait dengan konversi bilangan biner menjadi bilangan desimal. Dan jika kalian belum memahami terkait dengan materi ini, silakan untuk dapat kembali menonton video yang sebelumnya. Baiklah, sekarang akan kita sedikit lakukan review terkait dengan konversi bilangan biner menjadi bilangan desimal. Secara sederhana, kita dapat bilang bila kita miliki deret nilai angka 1 dalam bentuk biner, kita cukup melakukan perkalian angka 1 dengan kelipatan 2, sehingga kita memiliki angka 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Di mana angka-angka ini muncul hasil dari perkalian angka 1 yang dimulai dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Hingga jika kita memiliki 8 buah angka 1, karena kita mulai dari 2 pangkat 0, maka akan diakhiri dengan perkalian 2 pangkat 7. Pola ini akan kita gunakan seterusnya. Baik, bagaimana jika kita memiliki nilai biner seperti berikut? Secara mudah, kita dapat melakukan pola perhitungan dengan cara yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita tinggal memberikan angka 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Ini adalah kelipatan 1 yang dikalikan dengan 2. Dan kita cukup membuang untuk setiap angka yang muncul dari angka 0. Karena apapun yang dikalikan dengan angka 0, itu hasilnya pasti akan menjadi 0. Baik, kita akan hilangkan, sehingga kita cukup melakukan penjumlahan dari angka-angka yang muncul dari biner 1. Sehingga jika kita jumlahkan seperti ini, kita akan mendapatkan nilai desimal 173. Inilah yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dan fokus kita untuk video kali ini adalah membahas konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Jika kita memiliki nilai desimal 135, berapakah nilai binernya? Baik, kita akan melakukan perhitungan deret angka seperti tadi. Kita akan mulai dari angka 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Hingga kita memiliki angka di mana angka hasil perkalian 2 ini sudah lebih besar dari angka yang hendak kita cari. 256 itu sudah lebih besar dari angka 135, sehingga tidak perlu kita lanjutkan lagi perkalian 2-nya. Dan angka 256 ini akan kita coret, tidak akan kita masukkan ke dalam penjumlahan. Angka 128 dapat kita ambil karena masih lebih kecil dari nilai 135. Kita simpan dulu angka 128. Untuk angka 64, jika kita tambahkan dengan angka 128, itu sudah melebihi dari angka 135, sehingga 64 tidak dapat kita gunakan. Begitu juga dengan 32, 16, dan bagaimana dengan angka 8? Jika 128 yang sudah kita ambil tadi, kita tambahkan dengan angka 8, kita akan memiliki nilai 136, di mana angka ini sudah lebih besar dari angka 135 yang hendak kita konversikan, sehingga angka 8 pun tidak dapat kita gunakan. Untuk angka 4, bila kita memiliki nilai 128 yang sudah kita ambil tadi, kita tambahkan dengan angka 4, kita akan memiliki nilai 132. Dan ini masih lebih kecil dari angka 135, sehingga angka 4 akan kita ambil dalam penjumlahan. Begitu juga dengan angka 2. Jika angka 2 kita masukkan kembali dalam penjumlahan, kita masih baru memiliki nilai 134. Dan terakhir akan kita tambahkan dengan angka 1, sehingga kita memiliki nilai 135 yang adalah bilangan yang hendak kita konversikan. Dengan demikian, untuk setiap angka yang kita coret, kita tidak akan gunakan dalam penjumlahan.
sehingga akan kita tulis dalam bentuk 0. Dan untuk setiap bilangan yang kita masukkan dalam penjumlahan, kita berikan angka 1. Baik, sekilas akan menjadi seperti ini. Untuk yang kita coret diberikan 0, dan untuk yang kita masukkan ke dalam penjumlahan kita beri angka 1. Sehingga inilah nilai biner yang akan kita miliki dari nilai 135. 0, 1, 0, 0, dan seterusnya. Baik, yang jadi pertanyaan adalah, angka 0 di depan sini, bolehkah kita buang? Jawabannya adalah boleh. Karena angka 0 di depan sini itu tidak berdampak apapun. Bila kita masukkan, atau bila pun kita buang, nilai biner yang kita miliki itu tetap berjumlah 135, tidak mengubah nilainya. Sama halnya, bila kita menambahkan banyak sekali nilai 0 di bagian depan, itu tidak akan mengubah hasil dari bilangan biner yang sudah kita miliki. Sehingga angka 0 di depan itu boleh ada dan boleh juga tidak ada, karena nilainya akan sama saja. Baik, untuk latihan berikutnya, kita miliki angka 777. Jika kita lakukan deret seperti tadi, mulai kelipatan 1, 2, 4, sampai 256, sebenarnya kita masih dapat melakukan perkalian 2 dari angka 256. Dan kita akan memiliki nilai 512. Jika angka 512 kembali kita kalikan 2, kita akan memiliki nilai 1024. Di mana angka 1024 itu sudah lebih besar dari 777. Sehingga 1024 akan kita coret dan tidak akan kita gunakan. Yang pasti akan kita gunakan adalah angka 512. Bagaimana dengan penambahan angka 256 dengan 512 yang sudah kita ambil tadi? Jika kita coba tambahkan, kita akan memiliki nilai 768, di mana angka ini masih lebih kecil dari 777, sehingga angka 256 masih dapat kita gunakan. Jika kita tambah lagi dengan angka 128, ini sudah lebih dari batas yang kita kehendaki. Begitu pula dengan 64, 32, 16, dan untuk angka 8, jika kita miliki 768, kita tambahkan lagi dengan angka 8, kita miliki nilai 776. Ini masih lebih kecil daripada angka 777 yang hendak kita cari nilai binernya. Angka 8 bisa kita ambil. Jika angka 4 kita tambahkan, ini sudah lebih batas. Begitu pula dengan angka 2, ini sudah lebih batas. Yang akan kita ambil adalah angka 1. Jika 776 yang sudah kita miliki ditambah dengan 1, akhirnya kita akan memiliki nilai 777, yang adalah angka yang kita cari. Pola berikutnya sama. Untuk setiap angka yang kita coret, akan kita berikan angka 0. Dan untuk setiap angka yang kita masukkan ke dalam jumlahan, akan kita beri nilai 1. Sehingga kita akan memiliki nilai biner seperti berikut. Karena nilai 1024 sudah kita coret, saya tidak masukkan kembali ke dalam deret bilangan biner yang kita miliki. Kita miliki angka 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, dan 1. Baik, kita akan latihan dengan bilangan terakhir dengan nilai 99. Jika kita memiliki deret biner seperti ini, kita cukup melakukan penjumlahannya saja. Angka terakhir yang kita ambil adalah 128, di mana angka 128 jika kita kalikan 2 lagi akan jadi lebih besar 256, ini tidak akan berguna untuk kita. Sehingga angka 128 adalah batas maksimumnya.
dan akan kita coret. Yang akan kita ambil pastinya adalah angka 64. Jika kita sudah miliki angka 64 dan kita mundur satu angka ke angka 32, 64 yang ditambah dengan angka 32 masih bernilai 96 dan masih lebih kecil dari angka 99 yang hendak kita cari nilai binernya. Jika kita tambahkan lagi dengan angka 16, ini sudah lebih batas sehingga 16 tidak kita gunakan. Begitu pula dengan 8, jika 96 yang sudah kita punya ditambah dengan 4 akan menjadi 100, sehingga 4 tidak dapat kita gunakan. Dan kita tambahkan dengan angka 2, kita masih memiliki nilai 98. Terakhir kita tambahkan dengan angka 1, sehingga kita memiliki nilai 99 sesuai dengan yang kita cari. Dan deretan binernya adalah 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Angka ini boleh kita coret sehingga kita akan memiliki nilai 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Baik, inilah hasil binernya. Untuk bagian yang aku beri merah itu artinya bernilai 0. Dan yang kita masukkan ke dalam penjumlahan, kita beri nilai 1. Kita akan memiliki deret 1, 1, 0, 0, 0, 1, dan 1. Baik, itu adalah dasar yang dapat kita gunakan untuk melakukan konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Oke, kita akan masuk sedikit pembahasan mengenai aritmatika bilangan desimal. Jika kita memiliki nilai 777 dan 135 dan kita lakukan penjumlahan, berapakah nilai desimalnya? Secara mudah kita dapat bilang bahwa nilai desimalnya adalah 912. Ini yang sudah kita pelajari di sekolah dasar. Yang jadi pertanyaan adalah, pada kasus sebelumnya kita telah memiliki nilai biner dari 777 dan kita memiliki biner dari 135. Jika kita melakukan penjumlahan dalam bentuk biner, bukan bentuk desimal, kita memiliki biner 777 dan biner 135. Yang jadi pertanyaan, kira-kira bagaimana cara melakukan penjumlahan dalam bentuk biner? Baik, pada video selanjutnya akan kita bahas mengenai aritmatika bilangan biner.